Gadis sedang bersepeda, tanpa sengaja menendang jok sepeda. Akibatnya, detik berikutnya, sebuah rasa nyeri langsung menyerang kepalanya. Pejalan kaki yang melihatnya langsung merasa sangat canggung. Siapa sangka gadis itu sama sekali tidak menghiraukannya. Dia langsung menahan dan mengendarai sepeda itu pergi. Ternyata gadis itu memiliki nasib sial bawaan. Setiap hari bukanlah hari sial. Dia selalu dalam perjalanan menuju sial. Oleh karena itu, dia juga mengembangkan sebuah keahlian. Yaitu, jika sesuatu jatuh, dia pasti tidak akan memjiannya. Dia berpikir untuk membeli yang baru nanti. Siapa sangka pada saat itu, sebuah selebaran tiba-tiba menempel di wajahnya. Gadis yang marah itu awalnya ingin memarahi. Namun, dia menemukan tulisan, keberuntungan, di atasnya. Penyihir, tidak berhasil tidak dikenakan biaya. Gadis itu melihatnya dan langsung mencemooh. Mengira itu adalah tipuan kecil lagi. Dia langsung meremasnya menjadi bola dan bersiap untuk membuangnya. Siapa sangka pada saat itu, ibu tiba-tiba menelepon. Mengatakan bahwa dia telah menemukan seorang penyihir yang sangat bisa diandalkan. Meminta gadis itu pergi ke sana untuk buang sial. Awalnya gadis itu tidak menganggapnya serius. Namun, siapa sangka detik berikutnya dia terkejut menemukan gambar yang dikirim oleh ibunya. Ternyata sama persis dengan poster di tangannya. Situasi yang begitu kebetulan, seketika membuatnya percaya sedikit. Awalnya ingin segera naik taksi ke sana untuk mencobanya. Namun, siapa sangka saat dia mengangkat kepala, dia terkejut menemukan di pinggir jalan ternyata ada sebuah yang selama ini tidak pernah dia dapatkan sejak kecil. Sepeda berbagi terakhir. Saya tidak pernah mendapatkan ini sejak kecil. Sepeda berbagi terakhir. Menjelaskan. Gadis itu segera mengeluarkan ponselnya dan mulai memindai kode. Awalnya berpikir, segera bisa menghilangkan nasib sial bawaan. Namun, tidak disangka sebelum berangkat, dia sudah terkena serangan dari jok sepeda. Seketika gadis itu merintih kesakitan. Namun, dengan prinsip tidak mengambil barang yang hilang. Prinsip yang sama sekali tidak akan diambil. Gadis itu tetap bertahan dan mengendarai sepeda itu pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di alamat yang tertera di selebaran. Alamat penyihir. Setelah diagnosis mendetail dari penyihir, ditemukan, gadis ternyata memiliki nasib sial bawaan. Sebuah takdir yang istimewa. Untuk memecahkan ini, hanya ada satu cara, yaitu menemukan seseorang yang memiliki takdir serupa, atau seseorang yang sangat bertolak belakang untuk saling jatuh cinta. Gadis itu terkejut dan terdiam seketika setelah mendengar itu. Apa ini hanya untuk menakut-nakuti anak kecil? Kapan saja bisa datang untuk mengembalikan uang? Penyihir itu menjelaskan, jangan terburu-buru. Di sini, ada sebuah roda sihir untuk mencari jodoh. Selama dia yang ditakdirkan muncul, roda itu akan membawa pemiliknya menuju kebahagiaan. Gadis itu awalnya tidak percaya. Namun melihat roda itu yang sangat indah, hatinya tidak bisa menahan keraguan. Jika tidak berhasil, kapan saja hubungi saya untuk pengembalian uang. Melihat penyihir begitu tulus, gadis itu pun bersiap untuk membawanya dan mencoba. Dia awalnya berpikir tidak akan ada efeknya. Namun, siapa sangka, dia baru saja naik mobil. Putaran di saku tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, mobil itu seolah kehilangan kendali, dan langsung menuju mobil mewah CEO yang terparkir di pinggir jalan. AA16502 menabraknya. Dengan suara benturan yang keras, gadis itu langsung terjatuh ke tanah. Namun, saat itu dia sama sekali tidak memikirkan rasa sakit. Dia segera bangkit dan meminta maaf kepada sopir. Dia mengira pasti harus membayar banyak uang. Namun, kata-kata pria muda berikutnya membuatnya terkejut. Kamu penggemar saya, kan? Dengan cara seperti ini lagi, untuk mendapatkan WeChat saya. Saya. Melihat wajah gadis itu yang bingung. Pria yang percaya diri itu bahkan mengira dia berpura-pura bodoh. Jadi dia langsung mengeluarkan pena dan menandatangani telapak tangan gadis itu. Dia menandatangani namanya. Biaya perbaikan tidak perlu dibayar. Tanda tangan ini untukmu. Kedepannya, jangan gunakan cara berbahaya seperti ini lagi. Sampai melihat pria itu dengan sangat menjijikan pergi sambil menggelengkan kepala. Gadis baru saja pulih dari situasi yang baru saja meledak. Dia mulai bereaksi. Orang ini pasti sakit. Apakah jejak tinta bisa dihapus dengan mencuci tangan? Untungnya, dia tidak perlu membayar. Gadis itu pun tidak menganggapnya serius. Namun, dia tidak tahu bahwa pria itu adalah jodoh yang ditakdirkan yang disebutkan oleh penyihir. Jodoh yang ditakdirkan. Ternyata, meskipun pria itu adalah seorang bintang terkenal, tapi juga terlahir sebagai orang yang memiliki nasib sial bawaan. Tidak hanya setiap kali dia keluar, dia pasti akan terkena kotoran burung di kepalanya. Dan setiap kali dia jatuh, dia pasti akan jatuh ke atas kotoran anjing. Jadi, untuk mengubah nasibnya secara total, pria itu berjuang keras di berbagai bidang, dan menemukan penyihir keberuntungan. Dia juga mendapatkan sebuah roda sihir. Dia awalnya berpikir tidak akan ada efek besar. Namun, pada hari itu saat dia bekerja menggoreng ayam, dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan gadis yang datang untuk wawancara. Mereka bertabrakan dengan penuh pelukan. Akibatnya, saat keduanya jatuh bersamaan ke atas kotoran anjing, roda putar di saku, juga secara tidak sengaja bertabrakan.
Seketika, tubuh kedua orang itu, seolah-olah aliran listrik melintas. Gadis seketika menyadari bahwa orang itu adalah jodoh yang ditakdirkan. Dia berpikir untuk segera menghampiri dan menyapa. Kenalan sedikit. Namun, saat dia berbalik, dia terkejut menemukan bahwa orang itu ternyata adalah yang kemarin dihantamnya, bintang pria yang sombong. Gadis itu seketika merasa tidak enak. Dia lagi